Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tatapan Sue Ying menyapu rantai pegunungan yang terus-menerus. Secara keseluruhan, tiga ahli dewa saat ini berada di atas gunung-gunung yang menjulang tinggi, termasuk dirinya sendiri, yang semuanya menjaga jarak yang sesuai satu sama lain. Hua gelombang tiba-tiba, satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah semburan senjata yang tak berujung dengan cepat mengembun dari tanah dan batu pegunungan di daerah sekitarnya. Pedang, paranada, pentung, cambuk, tombak, palu, kapak. Segala macam senjata kelas dewa telah terbentuk. Dengan lambaian tangannya, 3 tombak dan sejumlah besar tombak terbang menuju Sue Ying dari harta penyimpanan di bawahnya. Dia dengan mudah memperbaiki harta penyimpanan dan kemudian menyimpan senjata-senjata di dalamnya sementara menyimpan tombak di tangannya. Sebenarnya, bagi Sue Ying, tubuh Fatamorgana, dengan senjata yang terbentuk dari Fatamorgana, sudah cukup kuat. Dua dewa jauh lainnya juga memilih senjata masing-masing dan kemudian menunggu diam-diam. Fakta bahwa mereka berani tetap di sini berfungsi untuk menunjukkan seberapa kuat kemampuan bertahan hidup mereka. Pertempuran Istana Dewa tidak membatasi tindakanmu. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu akan diberi peringkat berdasarkan berapa banyak bak berbisa yang telah kamu bunuh pada akhir kompetisi. Suara yang luas dan perkasa terdengar di telinga semua ahli dewa, ratusan teratas akan semua dapat menghadiri pesta bunga miriat dan menikmati buah sejati bunga miriat. Selanjutnya, 100 ini juga pasti akan diterima sebagai murid dari keberadaan yang kuat. Adapun mereka yang peringkatnya di atas 100, itu akan menjadi keberuntunganmu. Hua. Daftar nama besar berwarna merah darah tiba-tiba muncul tinggi di langit di atas pegunungan. Peringkat kamu saat ini akan ditampilkan pada daftar ini berdasarkan berapa banyak bak berbisa yang telah kamu bunuh. Daftar ini akan terus diperbarui secara real-time, sehingga kamu semua akan dapat mengetahui peringkat kamu. Suara perkasa berlanjut, lalu, pertempuran Istana Dewa dimulai sekarang. Begitu dia menyelesaikan pengumumannya, sejumlah besar kekuatan melonjak melalui masing-masing gunung di pegunungan, menyebabkan mereka bergetar samar. Sue Ying dan dua ahli lainnya berbalik untuk menatap apa yang terjadi di pegunungan mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah kabut valet dengan cepat mengembun menjadi bak berbisa ungu yang seukuran batu kilangan di salah satu gua. Itu memiliki kulit luar yang tangguh dan sepasang mata majemuk yang menyapu sekitarnya. Setelah itu, sayapnya berkibar, dan menghilang dari posisi semula. Sua. 3 berjubah biru-biru berjubah Sue Yings dan pendekar pedang kurus kecil secara bersamaan muncul. Sebuah panah juga merobeknya saat ia terbang melintasi ruang ke arah mereka. Mereka bertiga telah melemparkan diri ke arah bak. Namun, panah masih menembus celah kosong, jadi ketika itu menyerang serangga berbisa ungu yang terletak lebih dari 500 km jauhnya di kehampaan, itu telah dipaksa kembali ke dunia nyata. Tabrakannya dengan kulit terluar serangga itu menyebabkan sedikit retakan muncul, yang secara bertahap mulai pulih setelah beberapa saat. Sungguh serangga berbisa yang tangguh. Sue Ying, pendekar pedang tipis, dan pria hebat yang menembakkan panah semua dalam hati terkejut melihat ini. Bongkahan besar itu dikenal sebagai Guo Xie dan telah berada di peringkat 19 selama pertempuran bertahan hidup di Gunung Bambu. Teknik panahnya sangat kuat. Meskipun tembakan itu bukanlah pukulan membunuh yang putus asa, itu masih cukup hebat. Namun, itu hanya meninggalkan beberapa celah pada kulit luar serangga berbisa. Ketiga Sue Yings menghilang secara bersamaan dan kemudian muncul kembali di sebelah bak berbisa ungu. Ketiga tombaknya dipenuhi dengan kekuatan destruktif dari Chaotic Suppression menggunakan Grid Chaotic True Force saat mereka berayun ke arah bak. Saat tombaknya berayun di udara, ruang di dekatnya mulai runtuh. Serangga berbisa dimaksudkan untuk menembus kekosongan untuk melarikan diri, namun itu tidak berhasil. Satu-satunya pilihan adalah menghadapi serangan menakutkan Sue Ying ini langsung. Peng gelombang kadang-kadang, tombak akan bertabrakan dengan cakar serangga berbisa saat menyapu perutnya. Di lain waktu, tombak akan membanting ke dalam cangkangnya, yang menyebabkan bak berbisa mengeluarkan derit kesakitan yang bergema ke segala arah.
Ketika ini terjadi, itu membuat ketiga tubuh Fatamorgana Sueying semua merasakan sakit yang tajam di telinga mereka saat mantra pusing menghantam mereka. Untungnya, time immemorial bodinya mampu sepenuhnya menolak suara. Sila, sinar cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba muncul dari samping dan menembus ke kepala serangga berbisa, meskipun itu hanya mampu menembus setengah jalan. Namun, pendekar pedang kurus segera mundur setelahnya, karena ketiga Sueying telah menikam tombak mereka padanya. Dia mundur sangat cepat. Ketiga Sueying meliriknya dan kemudian melanjutkan serangan mereka pada Bak. Dongbo ini benar-benar sangat tangguh, sementara serangga berbisa itu cukup sulit untuk dibunuh. Akan sulit bagi kita untuk mencoba dan membunuh serangga itu tepat di bawah hidungnya. Pendekar pedang tipis itu mengerutkan kening ketika dia merenung dari jauh. Si bongkahan besar, Guo Xie, mengerutkan kening saat dia memegang busurnya. Pencapaian Dongbo di Mirage Deity Heart telah mencapai tahap yang tak terduga. Tubuh sejatinya mampu bersembunyi dalam Fatamorgana, jadi, tidak ada cara bagi kita untuk menemukannya. Adapun tiga Sueying lainnya bertarung, mereka tidak lebih dari Fatamorgana, jangan berpikir tentang membunuh mereka. Bahkan jika kita melakukannya, itu akan sia-sia, karena ia dapat segera mengembun yang lain ketika seseorang mati. Sepertinya aku tidak punya cara untuk membunuh serangga berbisa itu, kata pendekar pedang itu sebelum berbalik dan menghilang. Namun, pria besar, Guo Xie, tidak terburu-buru untuk melarikan diri. Sebaliknya, ia terus menonton dari jauh. Dia kemudian mengangkat busur tingkat dewa dan membuat 3 panah. 3 jauh Sueying saat ini menyerang serangga berbisa bersama-sama dalam keadaan hiruk-pikuk. Bak berbisa benar-benar memiliki sejumlah besar pertahanan. Hanya setelah serangan penuh kegilaan dari Sueying barulah cangkangnya mulai runtuh dan darah mulai menunjukkan di tubuhnya. Itu melolong kesakitan saat terus bertarung dengan Sueying, tapi dadanya tiba-tiba mengeluarkan serangan berbisa yang sangat cepat dan tiba-tiba. Pemogokan ini menembus salah satu tubuh Fatamorgana, yang, meski tanpa rasa takut dan kekuatan, dengan mudah menghilang hanya untuk direkondisi setelah mengeluarkan racun yang kuat. Sekarang, mata Guo Xie tiba-tiba menjadi cerah. Siu siu siu. 3 panahnya mirip dengan 3 meteor yang menyilaukan dan meninggalkan 3 proyeksi berbeda saat mereka menembus celah dan muncul di sekitar bak berbisa ungu. Dang, dang, dang. 3. Sueying menggunakan tubuh mereka sendiri untuk menyerap serangan terus-menerus dari serangga berbisa untuk menjangkau dan menangkis ketiga panah ini. Mengingat tingkat kendali Sueying terhadap Fatamorgana dan menuju ruang, dan mengingat betapa misteriusnya teknik tombaknya, sulit baginya untuk tidak memblokir ketiga panah itu. Panah itu benar-benar sangat kuat. Ketiga Sueying terguncang dari dampak panah, dan mereka semua segera terbang mundur. Pada saat itu, serangga berbisa mengambil kesempatan dan berusaha melarikan diri. 3. Sueying segera mengejar Bak. Dia lebih suka mengabaikan serangga berbisa untuk memblokir seranganku. Guo Xie mengerutkan kening. Jika itu adalah ahli dewa lainnya, mereka tidak akan bisa mengunci Bak berbisa ini seperti yang dimiliki Sueying. Meskipun begitu, dia bisa membiarkan serangga itu menyerangnya dengan bebas karena tubuhnya yang Fatamorgana. Terserahlah, aku hanya akan memberikan bak ini padanya. Guo Xie pindah. Dia meninggalkan jejak cahaya yang menyilaukan saat dia melayang di langit dengan kecepatan cepat sampai dia menghilang dari daerah itu. Satu-satunya alasan dia dan pendekar pedang kurus itu berani mencoba dan mencuri serangga ini dari Sueying adalah karena teknik gerakan mereka yang relatif kuat. Peng, peng, peng gelombang. Sueying terus menggunakan beberapa teknik tombak bersama-sama. Dia menusuk dan menghancurkan tengkorak serangga itu, namun serangga itu masih belum mati dan terus dengan panik membalas. Ketika cangkangnya akhirnya pecah sepenuhnya, Sueying dengan cepat menusuk tubuhnya dengan salah satu tombaknya, menyebabkannya bergetar hebat sebelum tubuhnya mulai pecah. Baru sekarang serangga berbisa benar-benar mati. Oh nak, membunuh serangga berbisa akan memakan waktu 10 napas. Sueying kaget pada ini. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke atas untuk melihat daftar besar berwarna merah darah di langit. Saat ini ada total 65 nama yang terdaftar di dalamnya, di mana Sueying saat ini berada di peringkat 65. Seluruh langit di atas istana dipenuhi dengan ilusi rantai pegunungan.
Beberapa tokoh ilusi pakar dewa juga hadir, serta daftar merah darah yang sangat besar. Semua orang di dalam Istana Dewa sedang menonton pertempuran Istana Dewa. Yang Mulia Kaisar Dewa, serta banyak eksistensi kuat, semuanya mengobrol di antara mereka sendiri saat mereka menikmati pertempuran. Adapun Dewa Dunia di Istana Dewa, seperti Tuan Kota Pasir Putih dan Raja Ronghai, serta dewa yang hadir seperti yang dari klan Xia dan Jin Qiyu, mereka semua melihat ke atas. Lihat cepat. Para dewa klan Xia benar-benar bersemangat ketika mereka melihat pembaruan besar, daftar merah darah. Meskipun hanya ada 65 nama dalam daftar, Dongbo ada di sana. Pertempuran Istana Dewa baru saja dimulai, Purple Thunder Emperor langsung membalas. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin kejam jadinya. Para peserta bahkan mungkin mulai saling membunuh. Mengingat kekuatan tempur Dongbo, dia pasti akan dapat menghadiri pesta bunga Myriad akhir dan menikmati buah sejati bunga sejati, kata Yun Hai. Mereka semua berharap untuk melihat Sui Ying berhasil. Pertempuran Bloodset God Palace akhirnya berlangsung. Sekelompok 6 ahli dewa saat ini menyerang serangga berbisa hitam. Partikel-partikel terbentuk di ruang sekitarnya yang akan runtuh begitu sering di waktu-waktu, di lain waktu, itu terputus. Keenam ahli memajang semua kekuatan dan teknik mereka pada layar, memimpin serangga hitam berbisa melolong dan berjuang. Luka-lukanya semakin serius pada detik sebelum pedang tipis akhirnya menembus tubuhnya, dari mana darah segar menyembur keluar. Pada titik itu, serangga berbisa akhirnya berhenti berjuang, meskipun 5 ahli lainnya dengan cepat mengikuti dengan beberapa serangan lagi. Keenam ahli itu kemudian melihat daftar besar berwarna darah yang sekarang berisi total 191 nama, dengan nama-nama baru yang sering muncul. Haha, teman-teman sekalian, keberuntunganku cukup baik untuk menjaringkan aku serangan terakhir pada serangga berbisa itu. Seorang lelaki kurus yang memegang 2 pedang tertawa. Hanya dengan bekerja sama, kita akan memiliki harapan untuk mendapat tempat di ratusan teratas. Jika masing-masing dari kita bergerak sendiri, kita semua kemungkinan akan mengambil tempat lebih rendah bahkan dari yang ke-500. Sebaliknya, kamu semua dapat melihat bahwa Brother Ni berada di peringkat ke-15, sementara aku sudah berada di peringkat 200 besar. Baiklah, masih terlalu dini untuk merayakannya, kami berempat belum masuk daftar. Peringkat seseorang ditentukan oleh berapa banyak pukulan fatal yang mereka mendarat di bak berbisa. Ayo terus. Aku tidak berpikir keberuntungan kita bisa seburuk ini. Petik 2. Terus. 6 melanjutkan untuk mencari lebih banyak serangga berbisa untuk membunuh. Di udara sekitar 3 gunung jauhnya, Sui Ying juga mencari serangga berbisa. Dia melirik ke samping, di mana dia melihat 6 ahli dewa membunuh serangga bersama. Apakah mereka beberapa dewa dengan kekuatan tempur yang lebih lemah? Mereka mungkin sadar bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan tempat di atas 100 jika mereka bergerak sendiri, jadi mereka memilih untuk bertindak bersama. Aku harus menghindari mereka. Sui Ying dalam keadaan siaga penuh. Dengan begitu banyak ahli dewa bertindak di sekitar, dia harus sangat waspada terhadap siapapun yang mungkin telah memahami dewa hati kelas 1. Jika dia tidak hati-hati, dia akan dibunuh dan dikirim kembali segera. Catatan menandai setidaknya satu contoh dari seorang ahli dengan kekuatan tempur besar yang terbunuh sebelum waktunya oleh sekelompok dewa selama setiap Myriad Flower Fest. Namun, bahkan jika dia dengan hati-hati menghindari mereka, seberapa cepat sekelompok dewa bergegas kepadanya. Hong 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 gelombang. Sama seperti ketiga tubuh Sui Ying yang menyerang serangga berbisa bersama-sama, ruang tiba-tiba terdistorsi, dan sekelompok tokoh melintas 2 kali sebelum muncul di gunung tempat Sui Ying berada. Kelompok ahli dewa ini memiliki total 8 anggota. Dia Dongbo dari prefektur laut yang tenang. Bunuh dia. Membunuh. 8 dewa mengirimkan serangan tanpa keraguan. Salah satunya, seorang pria berjubah abu-abu, mengulurkan kedua tangannya, yang menyebabkan ruang di sekitarnya seolah-olah berubah menjadi rawa tak berujung. Gelombang tak terlihat menyelimuti sekelilingnya, membuatnya sulit untuk dilihat. Kekuatan ini meresapi Miraj, ruang bayangan, dan dunia nyata, tidak ada yang bisa menolaknya. Itu bahkan memengaruhi tubuh sejati Sui Ying yang bersembunyi di Miraj, yang sangat mengejutkannya. Aku telah menemukan tubuh aslinya.
Dari kelompok ahli ini, hanya pria berjubah abu-abu yang dapat menemukan tubuh Sue Ying yang sebenarnya. Dia hanya dengan mudah berurusan dengan penyembunyiannya. Bunuh. Pisau guntur bergerak melalui langit sepanjang busur, menembus kekosongan, dan akhirnya mencapai Sue Ying. Pergi. Untaian jaring putih yang tak terhitung jumlahnya juga terjalin juga dikirim untuk menyelimuti posisi Sue Ying. Memadamkan. Cahaya menyilaukan mengental dan menyatu pada posisi Sue Ying dari segala arah. Semua ahli dewa itu secara bersamaan menampilkan keterampilan ofensif mereka. Sue Ying begitu ketakutan sehingga, tanpa berpikir dua kali, ia segera beralih posisi dengan salah satu tubuh Fata Morgana. Dengan bantuan tubuh Fata Morgana, Sue Ying dengan cepat menggeser posisinya di sekitar saat ia melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Sangat sulit untuk memprediksi di mana tubuh aslinya berada kapan saja, karena tubuh Fata Morgana dapat muncul di mana saja dengan satu pemikiran dari bagiannya. Di sana, di sini. Pria berjubah abu-abu itu bisa merasakan setiap pergantian tubuh Sue Ying yang sebenarnya dengan tubuh Fata Morgana, tetapi teknik ofensif yang lain tidak bisa dengan mudah mengikuti instruksinya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyaksikan Sue Ying melarikan diri dengan mata terbelalak. Keterampilan rahasia Dongbo Meraj membuatnya benar-benar hebat. Bukanlah hal yang mudah untuk membunuhnya. Terserahlah, ayo cepat dan hilangkan serangga berbisa ini dulu. Kedelapan sosok itu berdiri di samping, menyaksikan Sue Ying melarikan diri ke kejauhan, sebelum akhirnya membunuh serangga berbisa yang Sue Ying telah terluka parah. Mereka belum sepenuhnya yakin bahwa serangan menyelinap itu akan berhasil. Berhasil membunuh Sue Ying akan menjadi masalah untuk dirayakan, tetapi bahkan gagal melakukannya dan hanya membunuh bak berbisa itu baik-baik saja. Hanya setelah melarikan diri sekitar 10 gunung jauhnya, akhirnya Sue Ying berhenti. Di sana, dia berbalik untuk melihat sekelilingnya dan bergumam tak berdaya pada dirinya sendiri, biasanya, akan benar-benar ada beberapa orang yang dapat menemukan tubuhku yang sebenarnya jika bersembunyi di Meraj. Tetapi orang-orang yang ikut serta dalam pertempuran ini semuanya cukup cakap. Kemungkinan besar, dalam kelompok 10 orang, akan ada orang yang dapat menemukan tubuhku yang sebenarnya. Meraj itu kuat, tetapi kemampuannya tidak mutlak. Pria berjubah abu-abu dari sebelumnya, misalnya, mempekerjakan hati dewa menit dilatih ke tingkat yang sangat tinggi melalui keterampilan rahasia yang berhubungan dengan domain yang ia ciptakan sendiri. Kemampuan sensor domain ini adalah salah satu yang menembus level terdalam partikel fundamental, yang membuat Sue Ying tidak dapat menghindarinya bahkan ketika bersembunyi di Meraj. Ada keterampilan serupa lainnya yang dapat dengan mudah menghancurkan penyembunyiannya, seperti keterampilan rahasia dengan misteri mendalam terkait ruang yang melekat. Sue Ying menemukan bahwa ada cukup banyak dewa yang dapat dengan mudah menemukan tubuh aslinya, melihat bagaimana para peserta dalam pertempuran ini semua ahli dengan alam yang tinggi. Mereka mungkin belum tentu berhasil mengalahkannya, tetapi mereka setidaknya bisa menemukan posisi tubuh aslinya. Sayangnya, satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah sedikit lebih berhati-hati. Tidak lama sebelum dia menemukan serangga berbisa lain mulai terbentuk di gua yang jauh. Dia segera pergi. Kekuatan tempurnya benar-benar membuatnya dalam posisi yang agak canggung. Dia tidak memiliki cara untuk bertarung dengan para ahli yang paling kuat, seperti mereka yang memiliki dewa hati kelas 1. Tetapi orang-orang dengan kekuatan tempur yang lebih rendah sangat menyadari bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk berhasil sendirian, jadi mereka memutuskan untuk bekerja sama. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan akan menetapkan sumpah untuk memastikan bahwa mereka tidak akan saling mengkhianati. Hanya mereka yang memiliki kekuatan tempur yang lebih dekat ke puncak, yang sering menahan diri untuk tidak bekerja sama. Bagi mereka, apakah mereka bekerja sama atau tidak akan berpengaruh pada seberapa efisien mereka dapat mencari bak berbisa, sementara masalah sering muncul sehubungan dengan bagaimana mangsa akan dipecah. Sama, tidak ada pihak yang melihat manfaat dalam hal itu. Sangat tercela. Mereka benar-benar berani bekerja sama dan membunuh tuan kita. Tuan gagal melarikan diri pada akhirnya. Cepat, lari. Tim dewa itu benar-benar membunuh kakak kita. Aku akhirnya melarikan diri. Ini sangat berbahaya sehingga aku hampir mati. Petik 2.
Kembali ke Istana Dewa Pertumpahan Darah, banyak penonton yang asyik menonton adegan pertarungan ilusi dari pegunungan yang sangat luas. Mengikuti pertempuran adalah pengalaman yang sangat menegangkan. Sebagian besar peserta dalam pertempuran bergerak dalam kelompok, sementara beberapa pilih cukup percaya diri untuk bergerak sendiri. Mereka yang membunuh serangga berbisa itu sendiri tahu bahwa penghargaan itu diberikan kepada diri mereka sendiri, sementara mereka yang berkeliling secara berkelompok akan memiliki poin yang dibagikan kepada salah satu dari mereka pada saat itu. Masuk akal kalau bergerak sendiri lebih efisien. Satu-satunya masalah adalah bahwa beberapa dari orang-orang ini dengan kekuatan tempur yang hebat akan jatuh di bawah serangan bersama kelompok. Menarik. Lihat bocah cilik itu, dia benar-benar licik. Orang jangkung dengan Greatax itu datang dengan keterampilan rahasia meningkatkan tubuh yang cukup bagus. Banyak eksistensi kuat yang dengan santai menonton pertempuran. Mereka tidak merasa kasihan kepada penjaga yang sendirian yang dibunuh oleh sekelompok orang. Cara mereka melihatnya, semua orang bebas untuk membuat keputusan sendiri. Jika mereka begitu percaya diri, mereka juga harus mau mengakui kekalahan mereka sendiri setelah salah satu dari serangan kelompok ini. Lari, Dongbo. Situasi itu terlalu berbahaya. Bahaya apa yang kamu bicarakan? Dengan kekuatan tempur Dongbo, dia bukan salah satu dari orang-orang lain yang dapat dengan mudah bergabung melawannya. Para dewa klan Xia, termasuk Jing Qiyu, semua menyaksikan dengan gugup, hati mereka semakin erat setiap kali mereka melihat Sue Ying bertemu dan dikejar oleh sekelompok ahli dewa. Bergerak sendirian mungkin lebih berbahaya, tetapi setiap serangga berbisa yang dia bunuh pergi kepadanya sendirian. Hitungan pembunuhan Sue Ying terus meningkat, dan namanya dengan cepat naik dalam daftar. 52, 39, 33, 25, 19. Secara alami, kekuatan tempur Sue Ying cukup tinggi, dengan hanya mereka yang memahami Dewa Jantung kelas 1 yang memiliki keunggulan di atasnya. Selama dia selamat, peringkatnya secara alami akan naik juga. Dia yang ke-15, kata Tuan Kota Pasir Putih sambil minum dan menikmati pertempuran bersama teman-teman baiknya, seperti Raja Ronghai. Dongbo mungkin berhasil mendapatkan tempat di 10 besar. Tuan Kota Inkloud tertawa ke samping. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.